Kita ke informasi lainnya, pemirsa. LPSK telah menetapkan restitusi atau uang ganti rugi atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora sebesar 100 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh tersangka Mario Dandi. Sementara restitusi tersebut kemudian diajukan oleh LPSK ke pihak jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah selesai melakukan penghitungan ganti rugi atau restitusi yang sebelumnya diajukan oleh korban penganiayaan yakni David Ozora dalam permohonan perlindungan. Dari hasil akumulasi, LPSK menetapkan bahwa tersangka penganiayaan Mario Dandi harus membayarkan ganti rugi senilai 100 miliar rupiah ke David Ozora atas tindakan penganiayaan sadis yang dilakukannya di wilayah Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Besarnya restitusi berdasarkan pada akumulasi kerugian yang dialami korban dan keluarga, mulai dari biaya perawatan di rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit, dan hilangnya pendapatan orang tua korban lantaran harus merawat buah hatinya. Sementara hasil penghitungan restitusi tersebut telah diajukan oleh LPSK kepada pihak penyidik serta jaksa penuntut umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan di persidangan. Memang jumlah yang kami perhitungkan adalah 100 miliar lebih pada waktu yang kemarin. Nah, komponen yang kami perhitungkan adalah pertama berkaitan dengan biaya perawatan anak korban selama di rumah sakit. Termasuk di sini juga ada biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari keluarganya, karena keluarganya juga setiap hari ada di situ, setiap 24 jam ya ada di situ, jadi membutuhkan biaya tersebut. Kemudian ada juga komponen kehilangan mata pencaharian atau penghasilan, karena pada masa itu orang tua anak korban tidak bekerja, meninggalkan pekerjaannya selama waktu tertentu. Diketahui Mario Dandi melakukan penganiayaan berencana bersama-sama dengan Shane Lucas dan anak perempuan berinisial AG. Kini Mario Dandi dan Shane Lucas masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka AG telah divonis 3,5 tahun penjara ingkrah dan telah dijebloskan ke LPKA Tangerang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kuasa hukum terdakwa Mario Dandi, Andreas Silitonga, dalam sidang lanjutan kemarin meyakini bahwa tidak ada unsur perencanaan dalam penganiayaan kliennya terhadap David Ozora. Menurut Andreas juga ada perencanaan penganiayaan yang dilakukan Mario seharusnya dilakukan bukan di tempat terbuka. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi berjumlah 5 orang yang merupakan security komplek Green Permata. Usai persidangan, dari keterangan para saksi, kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Silitonga, mengaku semakin yakin bahwa tidak ada unsur perencanaan dalam penganiayaan ini. Andreas menyampaikan bahwa kliennya tersebut sempat ingin berbicara dengan David di teras rumah dan kemudian pindah keluar lantaran tidak diperbolehkan. Menurutnya, jika memang ada perencanaan atau penganiayaan yang dilakukan Mario, seharusnya dilakukan bukan di tempat terbuka. Dari saksi-saksi yang ada ini, ya saya secara pribadi semakin yakin lagi bahwa sungguh sangat bisa diperdebatkan masalah perencanaan itu. Karena yang pertama, mereka itu datang ke rumah itu, ya, mau bicara itu di teras gitu loh. Mau bicara itu di teras, cuma tidak diperbolehkan sama pemilik rumah. Ya, jangan di sini. Pindahnya pun itu ke belakang mobil. Tadi saksi-saksi satpam yang bekerja di situ menyatakan bahwa ini rumah, ini tempat kejadian, ini mobil. Jadi kalau memang mau direncanakan ya di sini dong, ngumpet dong di belakang mobil. Sementara itu, tim kuasa hukum dari terdakwa Shane Lucas pun menganggap seluruh kesaksian para saksi merupakan hal positif untuk Shane. Kuasa hukum Shane Lucas, Happy Silitonga, mengatakan bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak ada yang mengarah pada pembuktian seperti yang didakwakan oleh JPU. Sidang hari ini bagi kami hal yang positif untuk Shane, ya. Karena saksi-saksi yang diajukan saat ini adalah setelah terjadinya penganiayaan dan pasca terjadinya penganiayaan itu apa upaya yang dilakukan oleh Shane. Jadi banyak juga saksi-saksi ini kan tidak mengetahui soal kejadian peristiwa penganiayaan itu. Gitu. Jadi
bagi kami persidangan ini ya sesuai dengan yang kami inginkan. Pekan depan terpidana anak atas nama AG direncanakan akan memberikan kesaksian dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Juni mendatang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.